الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan nikmat umur yang berkah bagi kita. Karena tanpa kedua nikmat ini, tentu kita tidak akan sanggup melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk melaksanakan ibadah fardu Jumat di tempat yang kita cintai ini. Dan karena seyogianya kita jugalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak boleh menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena selaku seorang hamba, kita hanya wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan sanggup menghitung nikmat berapa banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita tergolong kepada umat yang mendapatkan syafaat pada yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah kehidupan, manusia tentu menginginkan keselamatan hidup. Baik itu keselamatan hidup di dunia ataupun keselamatan itu di akhirat nantinya. Tentu untuk memperoleh keselamatan itu, manusia harus selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila manusia tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia tentu tidak akan selamat hidupnya, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtuliya fasabara wa u'tiya fasyakara wa zulima faghafara wa zalama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun." Bila kita kutip dari hadis ini, ada beberapa faktor orang yang akan memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tentulah orang yang memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya akan selamat, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nantinya. Apa yang pertama yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang akan memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Yakni man ibtuliya fasabara, orang yang selalu sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi ujian itu ialah untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ahasiban nasu ay yushraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Jangan kita kira ketika kita mengatakan amanna, kami beriman kepadamu ya Allah, sementara Allah tidak menguji kita lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tentu Allah akan menguji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti akan menguji kita dengan rasa takut. Allah berikan rasa takut itu dalam diri kita. Rasa lapar, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, musim kemarau, dan itu semua adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa basyiris sabirin, beritakan ini Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Maka dalam ujung hadis, wa hum muhtadun, orang yang sabar itu adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mudah kita mengeluh atas musibah, atas ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Tentu Allah tidaklah memberikan ujian itu sebagai beban bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani yang di luar kesanggupan seorang hambanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersabarlah atas ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Karena dengan bersabar itu merupakan untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Adapun faktor yang kedua yang termaktub di dalam hadis tersebut ialah wa u'tiya fasyakara. Orang yang ketika diberikan sesuatu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang lupa akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalani kehidupan yang bahagia, yang hakiki, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Karena selaku seorang hamba, kita hanya wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi jika kita kufur atas nikmat Allah, kita ingkar atas nikmat Allah, tentu azab Allah yang pedih yang akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Maka ruang lingkup bersyukur itu ialah yang pertama dengan hati kita, yakni kita meyakini
bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Tetapi banyak orang menganggap harta yang ia miliki, kekayaan yang ia miliki itu merupakan hasil kehebatan yang telah ia lakukan. Tapi sebenarnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup yang kedua ialah bagaimana kita bersyukur itu dengan lisan, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Begitu banyak Allah telah berikan kepada kita. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah dengan amal kita, yakni kita manfaatkan pemberian Allah itu untuk apa? Untuk pengabdian kita dan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga ialah siapakah orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yakni wazulima faghfara, memaafkan pelaku berbuat zalim kepada kita. Pada dasarnya manusia boleh membalas atas apa yang diperlakukan orang lain terhadap diri kita. Tetapi alangkah baiknya jadilah pemaaf di dalam diri kita, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana Rasul yang dihina, dicaci maki dan segalanya dilakukan terhadap dirinya, tapi Rasul tetap menjadi seorang yang pemaaf. Khudhil 'af, jadilah pemaaf, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Serulah kepada perbuatan baik dan jangan kau pedulikan orang-orang yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita mampu memaafkan kesalahan orang lain? Tidaklah lebih rendah diri kita ketika kita memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat zalim kepada kita. Tapi itu alangkah lebih mulia diri kita dibandingkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir yang tertuang di dalam hadis tersebut ialah bertaubatnya para pelaku zalim tersebut. Perbuatan zalim bukan hanya merugikan diri kita, tentu akan merugikan orang banyak. Makanya untuk itu segeralah kita memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang luput dari kesalahan ataupun dosa. Semua kita tentu pernah berbuat salah, berbuat zalim dan lain sebagainya. Tapi untuk meringankan dosa kita, Allah bukakan pintu keampunan bagi kita. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat. Allah cinta dengan orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat. Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Allah suka dengan orang-orang yang dalam keadaan suci dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surah Asy-Syams Allah tegaskan kembali, beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Kita beruntung ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rugilah orang-orang yang senantiasa mengkotori dirinya di dalam perbuatan dosa, karena mereka itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah
4 faktor yang menyebabkan manusia itu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 4 ini tertanam dalam jiwa kita, hati sanubari kita, tentu kita yakin dan percaya keselamatan selalu di dalam diri kita, baik itu keselamatan dunia maupun itu keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini terus memberikan motivasi kepada diri kita untuk memaksimalkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu kita, jangan pernah jauh kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa surga pada diri kita. Kenapa kita harus takut untuk hidup berdampingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi diri kita daripada perbuatan keji, perbuatan munkar, dan serulah diri kita kepada perbuatan yang baik, perbuatan yang bisa membuat manfaat kepada diri kita dan kepada orang banyak lainnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.